Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadewa dengan NIM 2283220035. Saya di sini akan menjelaskan tentang teaching factory. Yang pertama, apa itu teaching factory? Teaching factory adalah eh, proses pembelajaran yang menghadirkan lingkungan proses pembelajaran yang menghadirkan lingkungan usaha atau industri ke dalam lingkungan sekolah. Siswa secara tidak langsung melakukan proses produksi sebagaimana yang dilakukan di industri. Dengan demikian, siswa melakukan proses pembelajaran yang disituasikan seperti yang dilakukan di dunia industri. Untuk program Teaching Factory ini menghasilkan produk. Siswa dilibatkan secara langsung dalam proses pembuatan produk. Sedangkan program Teaching Factory dengan produk berupa jasa, siswa bertanggung jawab terhadap kualitas penyediaan jasa tersebut. Nah, adapun proses pelaksanaan teaching factory ini, dalam proses ini diperlukan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dari eh, sekolah eh, sekolah kurikulum tersebut sebagai perangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan untuk mencapai tujuan. Program Teaching Factory ini dapat berjalan jika sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah memenuhi standar untuk melakukan kegiatan. Kegiatan produksi baik berupa barang atau jasa sesuai dengan program pendidikan yang dimilikinya. Eh, dan teaching factory ini merupakan sebuah strategi untuk memperoleh penghasilan yang dapat menunjang peningkatan baik sarana dan prasarana maupun operasional sekolah, meningkatkan kompetensi siswa, menghasilkan produk, dan meningkatkan MOU. Selanjutnya itu ada konsep konsep tentang teaching factory. Konsep yang pertama itu integritas pembelajaran dan produksi. Dalam teaching factory ini, integritas kegiatan belajar mengajar dengan proses produksi nyata. Siswa tidak hanya Siswa itu tidak hanya belajar tentang teori saja di kelas, tapi siswa juga terlibat dalam produksi barang atau jasa yang sesungguhnya atau langsung kerja di lapangan gitu. Terus juga dalam integritas pembelajaran teaching factory ini, kegiatan produksi ini dilakukan di fasilitas yang menyerupai atau bahkan mirip dengan industri ya, agar memenuhi standar yang dibutuhkan industri gitu. Terus yang kedua itu ada lingkungan kerja nyata. Dalam lingkungan kerja nyata ini, siswa bekerja dalam lingkungan yang mensimulasikan kondisi kerja sebenarnya. Mereka menggunakan peralatan, mesin, dan teknologi yang sama dengan yang ada di industri agar saat mereka kerja di industri itu bakal mendapat sudah tahu tentang apa sih mesin yang apa sih mesin ini gitu yang akan mereka gunakan di industri. Terus juga di lingkungan kerja nyata ini ada siswa diberi peningkatan kesiapan mereka untuk masuki dunia kerja gitu. Terus selanjutnya ada kolaborasi dengan industri. Teaching Factory ini juga melibatkan industri ya dalam apa namanya pembelajaran siswa agar mereka itu mendapatkan pengalaman yang nyata gitu. Terus kurikulum dan proyek yang dikerjakan oleh siswa sering kali didesain bersama dengan industri, memastikan relevansi dan keterkaitan dengan kebutuhan pasar kerja gitu. Terus yang keempat ada pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa ini bakal dikasih tugas yang dimana
tugasnya ini bakal sesuai dengan apa yang sedang terjadi di industri gitu. Proyek-proyek ini juga biasanya bermitra dengan industri dan untuk membantu keterampilan mereka dalam teknik, terus soft skill, dan kerjasama tim tentunya ya, untuk para siswa ini. Terus juga pembelajaran berbasis proyek ini juga meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan juga berpikir kritis. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan teaching factory. Tujuan teaching factory ini adalah untuk meningkatkan kesiapan kerja, menyelaraskan kompetensi, dan membangun karakter kerja lulusan SMK atau sekolah menengah kejuruan sesuai tuntutan dunia usaha atau industri yang disingkat EUDI melalui proses pembelajaran berbasis produksi atau jasa rekayasa perangkat yang diselenggarakan di lingkungan suasana tata kelola dan aturan standar DUDI atau tempat kerja usaha sebenarnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang pada konsep teaching factory. Tujuan teaching factory itu untuk em, membuat siswa atau murid-murid yang ada di sekolah menengah kejuruan ini siap gitu saat mereka nanti lulus dari sekolah tersebut dan mereka sudah mempunyai skill dan pengalaman yang nyata gitu. Yang selanjutnya ada prinsip teaching factory. Prinsip teaching factory ini yang pertama adalah perangkat pembelajaran dirancang berbasis produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Yang dimaksud pembelajaran yang dirancang berbasis produksi jasa ini sesuai kebutuhan masyarakat ini adalah yang dimana kan industri itu memproduksi sesuai apa yang diinginkan masyarakat tentunya kan. Nah pada eh, dari situ siswa akan belajar tentang cara memproduksi sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Yang kedua, siswa terlibat sepenuhnya secara langsung dalam proses pembelajaran berbasis produksi. Ya ini sama seperti yang tadi saya bilang di konsep teaching factory itu. Siswa itu langsung dalam dalam memproduksi suatu barang atau jasa gitu yang sesuai dengan standar industri tentunya ya. Dan terakhir itu sertifikasi kompetensi siswa dapat atau dimungkinkan diterbitkan setiap tingkatan kompetensinya sesuai dengan produk atau jasa yang telah diselesaikan. Itu. Ini lanjut. Di sini ada nilai-nilai dasar teaching factory. Yang pertama itu adalah sense of quality atau adalah dasar mutu. Di sini eh, siswa diberikan keterampilan dasar kepada yang berkaitan dengan standar objektif kualitas. Terus yang kedua itu ada sense of efficiency, sadar mutu waktu dan biaya. Membekali peserta didik atau siswa dengan kemampuan untuk bekerja secara efisien guna menciptakan efisiensi kerja yang optimal dan mengukur tingkat produktivitas seperti praktik yang umumnya dilakukan oleh industri atau sesuai dengan praktik yang sesuai dengan industri itu. Terus yang ketiga itu sense of creativity and innovation atau kreativitas dan inovatif. Mengajarkan siswa atau peserta didik untuk bekerja secara kreatif dan inovatif, melatih kemampuan problem solving sebagai ukuran kreativitas dan kemampuan untuk melihat peluang-peluang baru di industri seperti produk, desain, barang atau jasa gitu. Yang bisa. Terus ya
Terus juga ada contoh-contoh apa namanya? Ya, selanjutnya di sini ada ini ya, contoh-contoh kasus yang ada di pendidikan kejuruan berbasis bikin factory. Yang pertama itu ada Politeknik Admi Surakarta. Di Admi Surakarta ini, mahasiswa teknik mesin di Politeknik Admi Surakarta terlibat langsung dalam proses produksi komponen mesin yang dipesan oleh perusahaan industri. Selama proses ini, mereka belajar mengoperasikan mesin CNC atau komputer numerical control, eh, memahami proses kontrol kualitas dan langsung dengan profesional industri yang memberikan bimbingan teknis. Dan juga melalui program ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dan siap untuk langsung ke industri setelah lulusan. Terus aku itu ada contoh kasus dari SMK Negeri 2 Surakarta. Di SMK Negeri Surakarta ini, sesuai jurusan teknik otomotif di SMK ini, masih dalam proses proyek perbaikan dan pemeliharaan kendaraan yang disediakan oleh mitra industri. Mereka bekerja di bengkel sekolah yang dilengkapi dengan peralatan standar industri seperti alat diagnosa kendaraan dan peralatan perbaikan. Terus juga proses ini melibatkan belajaran langsung dari teknisi berpengalaman yang bekerja di perusahaan otomotif mitra. Siswa mendapatkan keterampilan praktis dan perbaikan mesin, sistem kelistrikan, dan pemeliharaan kendaraan secara keseluruhan. Ya, eh, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Demikian penjelasan tentang pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.